Oke, kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhan Siti Aminah. Nah, kemarin kan ceritanya sudah sampai Nabi Muhammad ya setelah lahir kemudian diasuh oleh siapa? Halimah ya. Halimah itu orang desa tinggal di Bani Sa'ad. Kenapa kok dititipkan ke orang lain? Kok nggak diasuh sama ibunya sendiri? Karena tradisi orang Arab pada waktu itu, ya, khususnya orang-orang yang tinggal di kota, mereka menitipkan bayi-bayi mereka itu ke kampung, dititipkan di wanita-wanita desa, supaya supaya mendapatkan udara yang lebih baik, supaya bisa bicara bahasa Arab yang lebih fasih, ya, belum terpengaruh dengan kehidupan di kota. Nah, berapa tahun Nabi Muhammad tinggal bersama Halimah? Awalnya sesuai perjanjian 2 tahun. Tapi karena Halimah ini masih sayang, akhirnya minta ditambah lagi waktunya jadi 4 tahun. Nah, itu ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Awalnya menurut perjanjian Siti Aminah ya ibunda Nabi itu perjanjiannya apa dengan Halimah? Halimah akan tinggal bersama Rasulullah selama 2 tahun saja. Sesudah itu Halimah harus mengembalikan Muhammad kepada Siti Aminah. Tapi setelah sampai 2 tahun ternyata Halimah masih belum tega untuk berpisah dengan Muhammad ya. Nah, Halimah menyayangi Muhammad seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Apalagi keberkahan hidupnya selama memelihara Muhammad ya, yang mana Muhammad itu adalah anak yatim ya ketika itu ya. Nabi Muhammad itu anak yatim kan, sudah nggak punya ayah sejak lahir. Nah, selama memelihara Muhammad itu Halimah merasa hidupnya penuh rahmat, penuh berkah diberikan oleh Allah. Nah, makanya Halimah belum mau berpisah dengan Nabi Muhammad kecil ya. Nah, kemudian ibunda Siti Aminah, ibu kandungnya, bermurah hati untuk melepaskan anaknya lagi dalam asuhan Halimah. Nah, setelah Halimah memohon agar Muhammad kecil selama 2 tahun bisa dalam asuhannya lagi, maka kembalilah Muhammad dalam asuhan Halimah. Alangkah sukacita rasa hati Halimah waktu itu, karena Muhammad telah ada lagi di sampingnya. Nah, setelah sampai 2 tahun berikutnya, Halimah terpaksa mengembalikan Muhammad kepada ibunya lagi. Walaupun sebenarnya hatinya masih berat ya, berpisah dengan Muhammad. Tapi apa? Halimah mau minta waktu lagi, tapi nggak enak sama ibunya. Ya, Halimah merasa malu terhadap Siti Aminah. Ya, dan Halimah juga merasa sebagai seorang ibu, Halimah juga merasa nggak tega sama Aminah karena sejak lahir kan sudah berpisah dengan anaknya. Ya, akhirnya Halimah nggak tega minta Muhammad lagi. Karena pasti ibunya sendiri, ibu kandungnya juga kangen sama anaknya. Ya kan, ibu kandungnya juga pasti pengen tinggal bersama dengan anaknya. Nah, sejak saat itu Muhammad tinggal bersama ibu kandungnya yaitu Siti Aminah. Nah, sesudah Muhammad berusia kira-kira 6 tahun, ya, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama dengan Ummu Aiman. Mau ngapain? Nabi Muhammad dengan ibunya mau ke Madinah. Mau memperkenalkan anaknya itu kepada neneknya. Jadi sejak lahir Nabi Muhammad ini belum pernah ketemu sama neneknya yang ada di Madinah. Ya, selain itu tujuan yang kedua yaitu mau berziarah ke makam ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi sejak lahir Nabi Muhammad itu belum pernah ketemu dengan neneknya dan belum pernah ke makam ayahnya. Nah, kemudian setelah sampai di Madinah, ya,
Nabi Muhammad diajak ke rumah waktu dulu tempat ayahnya itu sakit. Jadi waktu dulu ayahnya sakit itu tinggalnya di Madinah. Ya, Nabi Muhammad diajak untuk mengunjungi rumah itu, di mana ayahnya itu dirawat sampai kemudian meninggal. Dan kemudian diajak juga ke makam ayahnya. Ya, jadi Nabi Muhammad ini diajak berziarah ke makam ayahnya. Nah, ayah Nabi Muhammad ini meninggal sejak Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Kira-kira umur 6 bulan di dalam perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Nah, ayahnya itu masih muda sekali, umurnya masih 18 tahun. Ya, ayahnya Nabi Muhammad ini meninggal di usia yang masih muda, masih 18 tahun. Nabi Muhammad ketika masih di dalam perut ibunya, kira-kira umur 6 bulan di dalam perut ibunya, sudah tidak punya ayah. Nah, jadi lahir sudah nggak punya ayah ya Nabi Muhammad itu, dan tidak meninggalkan harta benda yang banyak. Jadi ayahnya itu bukan orang kaya, nggak punya harta warisan, nggak punya harta yang bisa diwarisi oleh putranya. Ya, ayahnya itu hanya meninggalkan beberapa ekor unta. Jadi hartanya nggak banyak ya ayahnya Nabi Muhammad. Nah, di Madinah itu, ya, mereka tinggal di sana kurang lebih 1 bulan. 1 bulan bersama ibunya dan Ummu Aiman tadi, ya, Nabi Muhammad tinggal di Madinah selama kurang lebih 1 bulan. Nah, ketika akan kembali ke Mekah dan masih sampai di tengah jalan, namanya di Kampung Abwa, tiba-tiba ibundanya Rasulullah jatuh sakit. Ya, tiba-tiba Aminah sakit dan meninggal di sana. Nah, bayangkan ya, di tengah jalan menuju pulang ke Mekah, ibunya Rasulullah meninggal. Sakit kemudian meninggal dan dimakamkan di sana juga, di Kampung Abwa. Nah, Nabi Muhammad sangat sedih ya, betapa sedih Nabi Muhammad menghadapi musibah atas kematian ibunya itu. Baru beberapa hari saja dia mendengar keluhan ibunya atas kematian ayahnya. Ya, sekarang ibunya meninggal di hadapannya sendiri. Bayangkan anak umur 6 tahun melihat ibunya sakit dan meninggal. Nah, bayangkan betapa sedih hatinya Rasulullah. Ya. Nah, di usia 6 tahun itu beliau menjadi yatim piatu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bayangkan bagaimana perasaannya anak umur 6 tahun ditinggal kedua orang tuanya. Sedih ya. Apalagi meninggalnya di tengah jalan, bukan di rumahnya sendiri. Nah, selanjutnya setelah ibunya tadi dimakamkan, Nabi Muhammad kemudian meninggalkan Kampung Abwa tadi. Ya, beliau kembali melanjutkan perjalanannya ke Mekah bersama dengan Ummu Aiman. Dan sebagian sejarah mengatakan beliau kembali melanjutkan perjalanannya itu bersama kakeknya Abdul Muthalib. Sejarah yang lain pun mengatakan bahwa beliau kembali melanjutkan perjalanannya bersama Suwaibah. Jadi ada beberapa cerita yang beda-beda. Tapi intinya setelah ibunya dimakamkan di Kampung Abwa tadi, Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu tinggal bersama Aminah, tinggal bersama ibu kandungnya hanya 2 tahun saja. Ya. Karena 4 tahun dari lahir sampai umur 4 tahun beliau tinggal bersama Halimah. Ya, setelah itu dari umur 5 tahun sampai 6 tahun beliau tinggal dengan ibunya, Siti Aminah. Setelah itu meninggal. Ya. Nah, sejak saat itu Rasulullah kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya. Kemudian cerita selanjutnya. Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Ayahnya Nabi Muhammad tadi namanya Abdullah. Ya. Dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nah, kakeknya ini sangat sayang kepada Rasulullah. Ketika mendengar bahwa cucunya telah lahir,
bukan main, hatinya ini bahagia sekali. Dan diberinya nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Nama Nabi Muhammad adalah pemberian langsung dari Allah dengan nama Ahmad, yang artinya orang yang lebih dipuji. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Shaf ayat 6, yang artinya, ingatlah ketika berkata Nabi Isa, anak Maryam, ya Bani Israel, hai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, membenarkan bagi apa yang antara hadapanmu, dan aku memberi kabar suka dengan kedatangan seorang Rasul yang datang sesudahku nanti, yang bernama Ahmad. Maka tatkala datang Nabi Muhammad membawa keterangan yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi nama Muhammad itu adalah nama yang diberi oleh Allah, ya. Muhammad itu diberikan oleh kakeknya, dan Ahmad itu nama yang datang dari Allah. Kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya ini membuat Muhammad merasa terhibur dan bisa melupakan kesedihannya karena ditinggal orang tuanya. Tapi keadaan ini tidak lama, ya. Baru berselang 2 tahun dalam pengasuhan kakeknya, ya, kakeknya itu juga meninggal dalam usia 80 tahun. Jadi kakeknya meninggal karena sudah tua. Dan Nabi Muhammad ketika itu berusia 8 tahun. Nah, usia 8 tahun sudah ditinggal ayah ibunya dan ditinggal kakeknya yang sangat menyayanginya tadi itu, ya. Nah, tentu saja Nabi Muhammad merasa sedih karena kehilangan kakek yang sangat dicintainya tadi itu, ya. Nah, kematian Abdul Muthalib ini juga menjadi kesedihan bagi segenap penduduk Mekah, ya. Karena Abdul Muthalib meninggal, penduduk Mekah kehilangan seorang pemimpin dan tokoh yang bijaksana. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad saja yang merasa kehilangan, tapi orang-orang juga merasa kehilangan karena Abdul Muthalib meninggal. Karena Abdul Muthalib itu adalah orang yang dianggap pemimpin bagi mereka. Ya, Abdul Muthalib itu orang yang dihormati di kalangan mereka. Ya, kan kemarin ceritanya Abdul Muthalib itu diberi tugas apa? Diberi tugas sebagai pemberi minum bagi orang-orang yang berhaji. Jadi Abdul Muthalib ini kedudukannya sangat dihormati di Mekah itu, bukan orang sembarangan. Jadi kalau meninggal banyak orang-orang yang sedih, banyak orang-orang yang merasa kehilangan. Nah, Abdul Muthalib pernah berpesan bahwa pengasuhan Muhammad berlanjut kepada anak-anaknya atau paman-pamannya, ya, paman-pamannya Nabi Muhammad. Jadi kalau Abdul Muthalib meninggal, maka Nabi Muhammad diasuh oleh paman-pamannya. Kemudian Nabi Muhammad ikut pamannya yang bernama Abu Thalib, ya. Dan Abu Thalib ini mengasuh Nabi Muhammad dengan kasih sayang seperti dia seolah-olah anaknya sendiri, gitu, ya. Nah, baik. Ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Nabi Muhammad dalam pengasuhan Abu Thalib. Baik, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya.